Keadilan dalam Islam tidak hanya tentang buku, tapi tentang menegakkan keseimbangan. Dalam hukum Qisas, setiap nyawa memiliki nilai dan setiap luka memiliki timbangan keadilan. Namun kapan sebenarnya Qisas itu wajib dilaksanakan? Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun. Syarat-syarat wajibnya qisas atau hukuman balas ada empat, yaitu an yakunal qatilu balighan aqilan. Yang pertama, pelaku pembunuhan harus baligh atau dewasa dan berakal. Wa alla yakuna walidan lil maqtul. Yang kedua, pelaku bukan ayah dari orang yang dibunuh. Wa alla yakuna al maqtulu anqasa minal qatili bi kufrin aw yamin. Yang ketiga, korban tidak lebih rendah kedudukannya daripada pelaku karena kekafiran atau perbudakan. Wa tuqatalul jama'atu bil wahidin. Yang keempat, sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Wa kullu syakhsaini jaral qisas bainahuma fin nafsi yajri bainahuma bil atraf. Setiap dua orang yang dapat dikenai qisas dalam hal jiwa, maka qisas juga berlaku di antara keduanya dalam hal anggota badan atau atraf. Wa syaraitu wujubul qisasi fil atrafi ba'da syaraitil madhkuratil tsanani. Adapun syarat-syarat wajib qisas pada anggota badan selain syarat-syarat di atas ada dua. Al-ishtiraku bil ismil khassi, al-yaminu bil yamini wal yusra bil yusra. Yang pertama harus sama dalam nama anggota badan secara khusus. Misalnya tangan kanan dengan tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri. Wa alla yakuna bi hadid tarafaini shalal. Wa kullu udhwin ukhidha min mafsili fa fihi al-qisas. Wa la qisasa fil juruhi illa fil mudihati. Yang kedua, tidak ada kelumpuhan atau cacat pada salah satu anggota yang akan dijatuhi qisas. Setiap anggota tubuh yang diambil dari persendian maka dikenakan qisas. Namun tidak berlaku qisas pada luka kecuali pada luka yang sampai menampakkan tulang atau melumpuhan. Ini penjelasan rincinya tentang syarat wajib qisas. Qisas adalah mekanisme syar'i untuk menegakkan keadilan dalam kasus penghilangan nyawa atau penyebab cedera anggota tubuh. Bila syarat-syarat terpenuhi, maka pihak korban atau wali dapat menuntut balasan setimpal. Kitab ini merinci syarat-syarat yang harus ada agar wajib qisas diterapkan, serta aturan untuk qisas terhadap anggota tubuh. 4 syarat wajib qisas pada jiwa. Yang pertama, pelaku harus baligh dan berakal. Artinya pelaku memiliki kecakapan hukum atau dewasa menurut syariat dan tidak dalam keadaan gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai qisas. Kasus mereka diselesaikan dengan jalan lain, yaitu perlindungan, kompensasi, atau rehabilitasi. Yang kedua, pelaku bukan orang tua korban. Artinya, ada pengacauan tradisional terhadap penerapan qisas bila yang membunuh adalah orang tua dari yang dibunuh. Ini berkaitan aturan klasik dalam beberapa mazhab atau histori hukum. Aplikasinya perlu rujukan mufti atau pengadilan. Tujuannya mengatur situasi kompleks hubungan nasab. Pelaksanaan qisas terhadap orang tua sering dipandang berbeda dalam beberapa perincian. Yang ketiga, korban tidak lebih rendah statusnya. Artinya qisas mensyaratkan kecocokan status hukum antara pelaku dan korban. Misalnya dalam konteks sejarah, jika pelakunya muslim dan korbannya adalah Buddha atau kafir, beberapa aturan berbeda muncul tentang penerapan qisas. Detail ini sensitif dan historis. Implementasi nyata hari ini tergantung jurisprudensi lokal dan aturan negara. Prinsip umum modern menekankan persamaan hak manusia, tapi teks klasik mencatat kondisi-kondisi tertentu yang perlu ditanyakan ke otoritas fikih setempat. Yang keempat, kelompok dibalas dengan satu. Artinya, bila sekelompok orang bersama-sama membunuh satu orang, maka penerapan hukuman bisa menjangkau kelompok tersebut. Pengaturan pembuktian proporsionalitas sangat diperlukan. Butuh identifikasi siapa yang melakukan bagian fatal. Hakim menilai pembuktian sebelum memutus. Prinsip hubungan jiwa anggota tubuh. Artinya, bila qisas diterapkan antara dua pihak untuk pembunuhan jiwa, maka prinsip pembalasan setimpal juga berlaku antara keduanya, bukan soal-soal anggota tubuh, misalkan bila ada luka atau amputasi. Ini memastikan konsistensi. Pihak yang dapat menuntut nyawa juga dapat menuntut hak pada anggota tubuh secara setimpal. Syarat qisas pada anggota tubuh. 2 syarat tambahan setelah terpenuhinya syarat umum pada jiwa.
Untuk kisos, terdapat anggota tubuh harus juga ada yang pertama kesamaan dalam nama khusus anggota. Contohnya, tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, mata dengan mata. Tidak boleh menukar jenis anggota tubuh. Misalkan tangan tidak boleh dibalas dengan kaki. Yang kedua, sisi yang sama. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Artinya, tangan kanan hanya dibalas dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Tidak boleh ada kelumpuhan pada salah satu pihak. Jika salah satu pihak sudah lumpuh pada anggota yang dimaksud, kisos pada anggota itu tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin setimpal. Solusinya diat atau kompensasi. Jika sebuah anggota dipisahkan dari tubuh pada titik sendi, misalkan tangan dipotong dari bahu atau gelang dari gelangan, maka anggota itu termasuk objek kisos. Artinya, pemotongan anggota sebagai balasan bisa diberlakukan bila syarat. Tidak ada kisos untuk luka-luka biasa, kecuali luka yang muwaddah, yaitu luka jelas yang memperlihatkan kerusakan real. Misalnya tulang nampak, anggota putus. Luka superficial atau sayatan ringan biasanya tidak menjadi objek kisos, cukup diat atau kompensasi sesuai tingkat cedera. Contoh kasus konkret, kasus A, kisos jiwa syarat terpenuhi. Amir berakal membunuh Abdul, sejajar statusnya dengan senjata dan terbukti kuat. Wali korban berhak menuntut kisos. Hakim melaksanakan atau wali memaafkan dan menerima di kasus B. Pembunuhan tidak sengaja. Hasan melempar benda tidak berniat namun menewaskan kami. Bukan kisos melainkan diat ringan yang dibayar oleh aqilah. Kasus C. Anggota tubuh. Edi memotong tangan kanan Ali sampai putus. Jika terbukti dan syarat terpenuhi, wali dapat menuntut pemotongan tangan kanan Edi. Namun jika Edi sudah lumpuh pada tangan kanan, kisos tidak bisa diterapkan. Lihat sebagai ganti. Kasus D. Sekelompok orang membunuh. Sejumlah orang secara bersama-sama membunuh satu korban. Penerapan kisos memerlukan pembuktian kontribusi tiap pelaku. Dalam praktik, hakim menentukan siapa dieksekusi atau bagaimana diat atau kompensasi dibagi. Bukti peran hakim dan mekanisme pelaksanaan. Pembuktian ketat, pengakuan yang sah, saksi yang dapat dipercaya, bukti forensik. Kisos tidak diterapkan sembarangan. Peran hakim menilai bukti, memastikan syarat terpenuhi, menentukan apakah kisos dilaksanakan atau apakah pihak keluarga memilih wakaf atau diat. Alternatif bila kisos tidak lanjut, diat atau kompensasi, hukuman negara sesuai sistem pidana modern atau tindakan perdata atau rekonsiliasi keluarga. Beberapa catatan penting dan nuansa kontemporer. Istilah-istilah tentang status korban adalah bagian dari pengaturan historis. Implementasi praktik sekarang sangat bergantung pada jurisprudensi dan hukum negara. Banyak negara yang mengintegrasikan prinsip kisos ke dalam sistem hukum pidana modern, tapi menyesuaikan prosedur pelaksanaannya. Kemanusiaan dan kehati-hatian. Prinsip syar'i menyediakan opsi maaf dan diat untuk membuka ruang belas kasihan dan penyelesaian yang tidak selalu bersifat pembalasan fisik. Konsultasi hukum lokal. Pada kasus real, selalu rujuk ke pengadilan syariah atau mufti setempat karena perbedaan mazhab dan praktik implementasi. Intinya, 4 syarat kisos 5. Pelaku baligh dan waras. Pelaku bukan ayah korban. Korban tidak lebih rendah statusnya. Dan kelompok dapat dibalas bila kolektif jika kisos berlaku untuk jiwa antara 2 orang, prinsip juga berlaku untuk anggota tubuh. Untuk anggota, harus sama jenis dan sisi, tidak boleh ada kelumpuhan. Hanya anggota yang diputus dari sendi yang termasuk. Luka biasa tidak ada kisos, kecuali luka yang memperlihatkan kerusakan. Pelaksanaan memerlukan bukti dan keputusan hakim. Alternatifnya adalah maaf dan diat. Wallahu a'lam bishawab.